Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ratu Maryam. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Bani Saleh, sekaligus seorang guru pendamping di sebuah taman kanak-kanak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pengalaman saya selama menjadi guru pendamping di taman kanak-kanak tersebut. Pada tahun ini, taman kanak-kanak kami mengadakan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana seperti biasanya anak-anak itu pastikan baru pertama kali ke sekolah gitu, untuk yang anak-anak usia TKA atau sekitar 4-5 tahun. Sedangkan untuk anak yang TKB yaitu usia 5-6 tahun, mungkin ada yang dari TKA terus naik ke TKB. Ada juga ada yang baru masuk ke TKB, tidak ada TKA-nya gitu, tidak mengikuti TKA maksudnya. Nah, selama itu banyak sekali cerita, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, yaitu anak-anak itu karakteristiknya berbeda-beda dan penanganannya pun juga berbeda-beda. Dan di situ saya belajar bahwa seperti ini ya, guru ketika di sekolah, guru TK di sekolah tuh kayak gini, dan mereka tuh butuh kesabaran ekstra yang luar biasa. Dan itu menjadi hal yang memorian di kepala saya. Setelah selesai MPLS, kemudian berjalanlah yang namanya belajar mengajar. Nah, disinilah juga saya mendapatkan sesuatu yang berharga. Ternyata saya setiap hari kedatangan cerita yang berbeda-beda. Anak itu datang dengan cerita yang berbeda-beda. Ada yang datang sambil lari memeluk gurunya, ada juga yang langsung sibuk naruh tas terus ngambil mainan balok, ada juga yang langsung milih duduk di kursinya mengamati teman-temannya. Dan tahukah kalian, ternyata semua itu adalah proses dari belajar. Jadi seringkali orang itu bertanya, anak TK sekarang sudah bisa baca belum? Sudah bisa menulis belum? Padahal sebenarnya itu ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Seperti, apakah hari ini anak berani mencoba? Apakah hari ini anak mau berbagi? Apakah hari ini anak bisa belajar berkata jujur, belajar sabar, belajar menghargai temannya? Itu yang sebenarnya penting. Sudah sekian lama saya berada di dunia pendidikan anak usia dini. Jadi setiap hari saya itu pastinya bertemu dengan anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang datang dengan membawa senyuman, membawa tawa, ada juga yang membawa rasa penasaran, ada juga yang membawa tangisan, ada juga yang banyaklah emosinya gitu. Dan banyak orang yang mengira menjadi guru TK itu adalah pekerjaan yang mudah. Paling cuma main sama anak-anak doang sih, paling cuma nyanyi, cuma gambar, cuma mendampingi anak bermain. Padahal sebenarnya di balik semua itu ada tanggung jawab yang sangat besar. Karena saya sebenarnya itu sedang mendampingi masa emas kehidupan seorang manusia. Nah, usia 0 sampai 6 tahun itu kan biasa disebut dengan golden age atau umur emas gitu, usia emas. Itu sebenarnya memang bukan tanpa alasan, ada alasannya. Pada masa ini, anak itu menyerap pengalaman seperti spon yang biasa menyerap air. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, semuanya itu akan menjadi bagian dari pembentukan karakter mereka. Disinilah tanggung jawab saya, tanggung jawab kami, tanggung jawab semua guru-guru TK. Maka setiap kata yang saya ucapkan, setiap pelukan yang saya berikan, setiap senyuman yang saya tunjukkan,
kesalahan mereka, semuanya menjadi memiliki arti. Setiap pagi ketika gerbang sekolah itu dibuka, saya melihat berbagai macam ekspresi. Ada yang ekspresinya sambil tersenyum, ada yang sambil tertawa melihat saya, ada juga yang merasa kesal melihat saya. Nah, maka bagi saya, semua anak itu sama berharganya. Yang tertawa saya sambut, yang menangis saya peluk, yang diam saya dekatin, yang aktif saya arahkan, yang pemalu saya beri waktu. Karena dari situ saya menjadi sadar, tidak semua anak bisa memulai hari dengan keadaan yang sama. Ada yang tidur nyenyak semalam, ada yang semalam orang tuanya mungkin bertengkar, ada yang sedang merindukan ayahnya yang sedang bekerja di luar kota, ada yang baru saja kehilangan anggota keluarganya mungkin, ada juga yang datang membawa beban yang bahkan belum mampu ia ceritakan. Maka sebelum saya mengajarkan huruf, sebelum saya mengajarkan angka, yang pertama kali saya ajarkan adalah rasa aman. Karena anak yang merasa aman akan lebih gampang untuk belajar. Di kelas, mungkin orang tua itu tidak akan melihat anaknya duduk selama berjam-jam. Jadi sebaliknya, anak-anak itu bergerak, mereka itu bermain, mereka bertanya, bernyanyi, membuat karya, bereksperimen, berdiskusi, tertawa, bersosialisasi. Jadi kadang kelas itu menjadi ramai ya wajar, namanya juga TK, ya nggak sih? Di balik keramaian itu, ternyata sesungguhnya mereka sedang belajar. Ketika anak menyusun balok, ia sedang belajar berpikir. Ketika anak berbagi mainan dengan temannya, ia sedang belajar empati. Ketika anak sedang mengantri untuk cuci tangan, ia sedang belajar disiplin. Ketika anak meminta maaf kepada temannya, ia juga sedang belajar. Belajar apa? Belajar tanggung jawab. Ketika anak berani mencoba lagi setelah gagal, sebenarnya ia sedang belajar pantang menyerah. Dan ketika anak belajar mengucapkan alhamdulillah setelah berhasil melakukan sesuatu, sebenarnya ia sedang belajar untuk bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhannya, kepada Allah. Jadi, ketika saya sering sekali mendengar pertanyaan, Bu Elsa, kapan anak saya bisa membaca? Bu Elsa, kok anak saya belum bisa menulis? Bu, temannya sudah bisa berhitung, kok anak saya belum? Pertanyaan itu sebenarnya wajar ya, karena setiap orang tua itu juga tentunya ingin yang terbaik. Namun, izinkan saya mengajak semuanya untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kalau hari ini kita bertanya, apakah anak saya sudah berani meminta maaf ketika bersalah? Apakah anak saya sudah mau berbagi makanan dengan temannya? Apakah anak saya mulai terbiasa mengucapkan doa sebelum makan? Dan mungkin apakah anak saya sudah berani mengendalikan emosinya ketika kecewa? Kan biasanya ada anak yang tantrum ya. Terus, apakah anak saya merasa bahagia setiap berangkat ke sekolah? Kemampuan membaca itu bisa dipelajari. Kemampuan menulis itu bisa dilatih. Kemampuan berhitung pun bisa diajarkan. Tetapi hati yang lembut, kejujuran, empati, keberanian, percaya diri, semua itu membutuhkan proses yang panjang. Dan proses itu harus dimulai sejak dini. Saya sering melihat keajaiban-keajaiban kecil. Contohnya, seorang anak yang dulu selalu menangis setiap pagi, sekarang jadi anak yang pertama mengucapkan salam. Seorang anak yang dulu malu untuk berbicara, bahkan malu untuk ke depan, sekarang jadi yang sering maju ke depan untuk memimpin doa. Masya Allah. Seorang anak yang dulu tidak pernah mau berbagi, sekarang justru menawarkan bekalnya kepada
kepada teman yang tidak membawa makanan. Itu adalah keberhasilan yang mungkin tidak tercatat dalam rapot, tetapi sangat berarti bagi kehidupan mereka. Sebagai guru, sebagai mahasiswa juga, kami juga belajar setiap hari. Belajar bahwa setiap anak itu mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Belajar bahwa membentak tidak pernah membuat anak benar-benar belajar. Belajar bahwa mendengarkan itu lebih penting daripada sekedar memberi perintah. Belajar bahwa cinta adalah bahasa yang paling mudah dipahami anak. Bahkan mereka itu kadang menambahkan gambar saya atau menambahkan nama saya di dalam kertasnya, di dalam bukunya. Dan itu membuat saya sadar bahwa saya bukan hanya mengajar, tapi saya itu sedang menjadi bagian dari kenangan masa kecil mereka. Dan kenangan masa kecil adalah sesuatu yang akan mereka bawa hingga dewasa. Jadi, teruntuk para orang tua atau calon orang tua di luar sana, saya tidak ingin menggantikan peran dari orang tua. Saya hanya ingin kita semua berjalan bersama, memberikan pengalaman pula kepada bapak dan ibu, ayah dan bunda, calon orang tua, karena pendidikan yang terbaik itu lahir ketika rumah dan sekolah saling menguatkan. Mari kita berhenti membandingkan anak, karena bunga mawar tidak pernah dipaksa mekar bersamaan dengan bunga melati. Begitu pula dengan anak-anak. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada setiap guru, setiap orang tua, dan setiap anak untuk terus belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.